Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat petani sawit, ketemu lagi kita kali ini di channel Bapak Agus Susanto, channelnya untuk orang pertanian. Nah, di sini saya akan memberikan pemaparan ataupun penjelasan bagaimana caranya mensiasati dengan harga pupuk yang cukup mahal saat ini bagi petani sawit kita. Berarti bukan berarti pupuk mahal kita tidak bisa ataupun tidak memupuk tanaman kelapa sawit kita. Harus tetap kita pupuk, karena pupuk adalah merupakan nutrisi terutama yang sangat berpentingan sekali bagi tanaman kelapa sawit untuk memproduksi buah kelapa sawit sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, di sini saya memberikan solusi dengan harga pupuk yang cukup tinggi. Kita lihat di depan kita ini, ini adalah susunan tandan kosong. Jadi selama ini tandan kosong ini merupakan limbah yang berasal dari pabrik kelapa sawit yang sama-sama kita ketahui, yang merupakan limbah, tapi juga pemanfaatannya untuk para petani sawit saat ini cukup belum memahamin. Ya, arti kata belum memahami bukan dari segi itu, bisa jadi dari segi pembelian tandan kelapa sawit ini yang cukup rumit. Yang bisa mengeluarkan tandan kelapa sawit ini dijual adalah pabrik-pabrik yang tidak mempunyai kebun yang biasanya. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya fungsi dari tandan kosong itu yang utamanya adalah untuk memperbaiki kesuburan tanah, menambah bahan organik pada tanah. Dan di samping itu juga, selain untuk memperbaiki kesuburan tanah tadi ini, rupanya banyak mengandung bahan organik yang juga yang dibutuhkan oleh bagi tanaman kelapa sawit, terutama pupuk N, P, K, dan Mg. Nah, di sini dalam 1 ton tandan kosong ini, agar petani sawit paham berapa begitu luar biasanya kandungan tandan kosong ini, dalam 1 ton tandan kosong ini mengandung N ataupun sama-sama kita ketahui adalah urea, produk dagangnya yang sama ketahui urea itu N adalah 7,2 kilo dalam 1 ton tandan kosong. Yang kedua, pupuk P2O5 atau biasa itu dibilang fosfat atau P2O5 ataupun fosfat ataupun rock fosfat ataupun TSP, itu 4 kilo per dalam 1 ton tankos. Yang ketiga itulah pupuk kalium atau KCl yang biasa kita ketahui adalah 18,7 kilo per 1 ton tandan kosong. Yang terakhir adalah Mg. Mg ini kalau dibilang kita tahu itu adalah dolomit, 10,26 kilo per 1 ton tandan kosong. Nah, di sini ini kita sudah dasarnya harus tahu dulu. Kemudian kita biasa menggunakan standar itu, yang digunakan dalam 1 hektar kebutuhan tandan kosong ini adalah yang minimal sekecilnya kita pakai 30 ton. Kalau 30 ton kita kalikan dengan kandungan tadi NPK tadi yang dalam 1 ton. Nah, dalam 30 ton per hektar itu N-nya tadi adalah 216 kilo. P-nya tadi adalah 138 kilo. Kaliumnya tadi adalah 560 kilo dan Mg-nya adalah 308. Kemudian kita konversi ke per pokok dapatnya, artinya dalam 1 hektar itu rata-rata 135 pokok yang kita pakai per hektar. Jadi dalam per pokoknya N nya tadi dalam 30 ton per hektar tadi tankos itu N atau urea itu adalah 1,66 kilo pemirsa, 1,66 kilo N per pokok. Kemudian yang kedua, pupuk fosfat ataupun yang kita pakai adalah TSP ataupun pupuk fosfat itu adalah 1,08 kilo per pokok. Kemudian kaliumnya adalah 4,31 kilo per pokok ataupun tadi KCl ya. Kemudian Mg atau dolomitnya adalah 2,37 kg per pokok. Nah, kalau kita tahu, kita lihat rekomendasi yang dibutuhkan sesuai dengan standar PPKS itu adalah umur 9 sampai 15 tahun nih, contohnya sebagai contoh pada umur 9 sampai 15 tahun
itu yang dibutuhkan dalam 1 tahun adalah 3,25 kilo urea per pokok. Kemudian pupuk TSP itu adalah 2 kilo per pokok per tahun. Kemudian KCL adalah 3 kilo per pokok per tahun pada umur 9 tahun. Kemudian untuk MG-nya adalah 2,75 kilo per pokok per tahun. Nah, kalau kita ulaskan kembali tadi dalam 30 ton tadi, yang dalam 30 ton tadi adalah yang ureanya adalah tadi 1,66 kilo, sementara yang dibutuhkan untuk standar rekomendasi adalah 3,25. Jadi kita hanya perlu menambahkan 1,5 kilo pupuk urea setelah kita aplikasi tandan kosong. Kemudian yang kedua, pupuk P2O5 1,08, sementara direkomendasi adalah 2 kilo, maka kita hanya perlu menambahkan 1 kilo pupuk TSP. Kemudian untuk KCL-nya adalah 4,31 dalam 30 ton tadi per hektar tankos itu. Standar yang dibutuhkan adalah 3 kilo. Jadi tidak perlu melakukan penambahan unsur hara pada KCL ataupun kalium. Kemudian untuk MG-nya adalah 2,3 kilo per pokok per tahun. Yang dibutuhkan rekomendasi adalah 2,75, maka dia dianggap tidak perlu. Jadi hanya menambahkan, supaya pemirsa paham, yang hanya ditambahkan kalau kita aplikasi penggunaan tandan kosong ini adalah pupuk urea dan pupuk TSP sebanyak 1,5 urea dan 1 kilo TSP. Itulah yang biasa digunakan, ditambahkan untuk menyesuaikan kebutuhan sesuai rekomendasi yang telah ditentukan oleh para ahli. Jadi tankos ini sudah diuji loh, sudah diuji kandungannya itu dalam 1 ton berapa, dan ini bukan main-main karena para ahli yang sudah membuktikan kandungan ini di lab. Nah, seperti ini pemirsa. Jadi pertanyaannya, kapan aplikasinya untuk penambahan pupuk tadi, atau kapan kita petani tidak boleh atau tidak boleh mengurangi ataupun efisiensi pupuk setelah aplikasi tandan kosong? Nah, ini bisa dilakukan untuk efisiensi pupuk kimia setelah 1 tahun berikutnya. Berarti kalau tahun ini kita masih aplikasi tandan kosong, kita juga masih harus tetap memberikan pupuk kimia sesuai rekomendasi yang diberikan. Jadi intinya pada tahun berikutnya barulah kita bisa mengurangi apa yang kita kendaki sesuai dengan kebutuhan tadi. Jadi intinya tetap tandan kosong ini setiap tahun harus kita aplikasi. Jadi aplikasi pupuk kimia setelah tahun kedua baru kita bisa mengurangi efisiensi pemupukan tadi, yang terutama KCL dan MG yang tidak perlu diperlukan dalam aplikasi tandan kosong pada tanaman kelapa sawit kita ini. Nah, seperti ini pemirsa. Jadi kalau biasanya itu di pabrik menjual Rp30 per kilo untuk tandan kosong. Ditambah biaya ongkos itu adalah 1 ton itu biasanya di pasaran adalah 10.000, maka rata-rata itu adalah 12.000 per pokok biayanya dengan angkutan semuanya segala macam. Jadi kalau kita hitung-hitung itu kategori termaksud masih murah dibandingkan kita membeli pupuk kimia yang kita berikan. Nah, kemudian salah satu juga, jadi kita tidak bisa terus menggunakan tandan kosong, kita gunakan, tapi tetap harus pupuk yang kimia yang kita berikan kekurangan tadi harus kita penuhi. Nah, sekali-kali lagi kita boleh cek suburan tanah. Kalau seandainya pertumbuhannya kurang baik, maka kita bisa memberikan pupuk kimia yang sesuai standar yang diberikan. Ya, barangkali untuk pelapukannya lama, ada terkendala di jalan kosnya, yang lainnya hal yang kita pahami, maka tetap prioritas petani harus melihat perkembangan daripada produksi tanaman kelapa sawit kita. Seperti inilah pemirsa, salah satu cara untuk efisiensi dalam mengurangi biaya pupuk kimia yang cukup tinggi. Seperti ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu tambah bagi petani kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.